Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bolo-bolo kanas semuanya. Kembali lagi di channel Bujang Kanas. Oke, di video kali ini ada ngobrol bareng Indigo lagi dari Wonogiri ya, Dea. Kita sebut saja Nyai Tunggeng ya. Anak Andin. Gak ada sebutan yang lebih cantik. Enggak. Namanya siapa tuh? Dan Oh Tiwar ya, dan ganti ya. Kalau Indigo itu ada kemampuan kayak namanya retrokognisi ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak flashback ke masa lalu gitu. Nah, menurut sejarah itu kan dari yang tertulis dari pelajaran-pelajaran SD atau SMP, pokoknya dari sekolah kayak gitu kan, mereka itu terkenal kayak kejem gitu ya. Kebanyakan bol-bol ganas itu kan masih muda, pengen ngerti kayak kisah cinta atau kisah asmara lah dulu kira-kira zaman Belanda dulu antara pribumi dengan kayak Belanda gitu, ada nggak sih kayak gitu? ada. 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 Mungkin Dedanti pernah mencoba flashback ke masa lalu gitu untuk melihat ceritanya itu pernah? Kalau ini sih pernah. Mau cerita sedikit ya kan. Oke. Dulu banget. Udah lama sih sebenarnya. Kan aku punya kenalan tapi kenalan teman tapi Teman kayak jadi sebangsa jin gitu ya? ya. Heeh. Nah ceritanya dulu tuh kan pas malam jam 3-an itu kan belum tidur toh. Nah Jam 3 belum tidur. belum, cuman iseng-iseng gambar-gambar gitu toh. Nah ada yang datang, bentuknya itu cewek. Heeh. Awalnya sih biasa, maksudnya bentuknya biasa gitu kan. Nah, dia datengin terus tak tanya kamu siapa gitu toh, kan ya kaget gitu lah ya intinya. Nah udah habis itu kayak dia tuh tiba-tiba diem doang lah, awalnya tuh diem doang. Nah, habis itu tak tanyain tuh diem, terus tiba-tiba kayak muncul di depan gitu, terus nampakin mukanya yang asli gitu. Yang asli. Kaget. Nah, wajahnya yang asli kayak gimana? Pucat, Pucat. terus ada beberapa luka gitu, terus ada bekas tembakan di Ah, apa sih, leher. oh gitu. Terus itu namanya siapa itu? Namanya Liana Damayanti. Liana Damayanti. Oh, itu nama pribumi zaman dulu, keren banget. Itu dari daerah mana kira-kira? Jakarta, daerah Jakarta Barat kalau nggak salah. Oh, dari daerah situ. Itu tahunnya Tahun 16-an, 81-an. 16.600-an. Iya. Lama banget. Itu berarti awal-awal penjajah masuk di Indonesia. Iya. 16-an, tahun 16-an. Terus itu cerita dari sosok yang mengaku siapa? Lia Damayanti. Iya, Liana Damayanti. Liana Damayanti itu gimana itu? Itu awal ceritanya kayak dia tuh ya kayak manusia pribumi biasa, mak. Rakyat pribumi ya, biasa. Indonesia. Umurnya sekitar 19 tahunan. 19 tahun. Nah, kan zaman dulu kayak ada apa sih? Orang Belanda kayak nyuruh orang pribumi bayar pajak. Bayar pajak, Bayar pajak buat tanah, buat apa gitu kok. Nah, ternyata ada satu keluarga di mana dia tuh udah nggak punya duit, nggak punya uang lah, nggak punya uang, terus tenaga kerjanya juga apa sih, kurang gitu toh. Nah, situ kayak ada gantinya gitu loh. Kalau nggak bisa bayar pajak, itu berarti dia harus kayak kerja gitu. Nah ya, nah si Mbak Liana ini dia tuh kayak mau ngelindungin orang tuanya gitu loh. Jadi menyerahkan diri gitu. Ya, menyerahkan diri. Biar aku aja yang dibawa Belanda gitu. Ya udah akhirnya dia dibawa sama Belanda toh. Ya udah akhirnya dia jadi ART gitu lah ya. Asisten rumah tangga. Zaman sekarang. Gimana itu kisahnya? Tadi kan aku tanya nih tentang yang romansa gitu ya, yang tentang kisah cinta itu. Nah, ini agak menarik sih, soalnya kayak zaman dulu kan emang rakyat pribumi itu kayak dipandang rendah banget sama Belanda gitu kan. Nah, dia dijadiin ART tapi juga kayak dibentak-bentak, terus perlakuan kasar gitu ya. Perlakuan kasar. Nah, kira-kira masih membekas banget itu apa ceritanya? ada satu ketika di mana
mau ada jamuan jamuan ya, orang-orang Belanda orang gitu. Belanda. Orang petinggi lah ya. Nah si ibunya ini dia orang tuanya sih orang Belanda ini. Nah dia tuh kayak nyuruh Mbak Diana buat masak lah, buat nata Ya mempersiapkan ya, perjamuan persiapan gitu. perjamuan. Nah ya udah dong, kan ceritanya dia cuman sendiri saat itu. Dia cuman sendiri, terus ya udah dong dari pagi sampai malam dia bener-bener nyiapin semuanya. Nah pas hari Perjamuannya perjamuan dia tuh mau nyiapin makanan di nampan. Nah tapi karena udah kayak kecapean banget gitu, akhirnya nampannya jatuh dan ngenain bajunya orang Belanda. Nah akhirnya di situ disiksa dia. Disiksanya gimana? Ya kayak dibentak-bentak, kamu ini Dibentak-bentak apa sih? sampai dipukulin juga nggak? Iya sampai dipukulin. Sampai Soalnya dipukulin. banyak lubang di sini. Oh itu wajah-wajah Iya. padahal cewek itu ya. Cewek. Masih 19 tahun ya. Habis itu ada yang datang nih ceritanya. Itu tuh kayak anaknya petinggi Belanda. anaknya nyonyanya lah ya. Nah dia datang ngomongnya, Bu nggak usah digituin, kasihan gitu. Nah dia ya baru ngomong gitu sih. Baru ngomong gitu, terus akhirnya ditolong, dibantu, udah dirawat sama dia. Udah, dan tumbuhlah kisah cinta gitu. Oh gitu. Terus tuh akhirnya gimana tuh? Mereka menikah atau Ya gimana? pada akhirnya mereka itu menikah, tapi kayak nikah lari gitu ya, tanpa persetujuan orang Tanpa tua ya. persetujuan. Soalnya kan emang ibunya juga nggak suka gitu tuh. Dan itu mereka kabur dari rumah berarti ya? Kabur dari rumah. Sekitaran 2 tahun mereka hidup bersama. 2 tahun di kayak nggak bisa dibilang Pak Depokan sih, cuman ya kayak kubu kecil gitu toh. Nah 2 tahun itu ternyata ibunya nemuin mereka. Nah yaudah, habis nemuin toh, terus ada dia dikasih syarat sama ibu kalau oke, boleh kamu nikah sama dia, asalkan kalian nggak boleh punya anak. Nggak boleh punya anak. Ya, nggak boleh punya keturunan lah intinya. Nah yaudah, habis itu disanggupin dong sama mereka. Mereka ngobrolin ibu, maksudnya mereka juga welcome aja ibunya ikut Datang. Yaudah, habis itu kisaran 2 bulan itu kayak diskriminasinya banget tambah gitu loh. Makin meningkat ya. Dia tuh kayak ngira si Mbak Liana tuh nggak berguna gitu loh. Pokoknya sampai ngomong, kamu itu rakyat pribumi masa bisa disandingin sama bangsawan kayak kita gitu. Terus akhirnya itu ditembak di depan si cowok Belandanya itu. Ya cukup tragis juga ya berarti ya. Terus itu udah punya anak belum itu? Enggak Punya anak. punya. Masih belum ya. Sebelum. Terus akhirnya si Belandanya itu dibawa balik lagi. Atau di Indonesia? Nah ini kalau kata Mbak Liananya sendiri itu sekitaran 3 bulanan setelah ada insiden itu. Si masnya itu dibawa balik ke Belanda sama keluarga. Jadi cukup tragis juga ya ternyata ya, orang Belanda zaman dulu ya. Ini kalau dari sudut hasil retrokognisi dari Dek Danti tadi, aku juga kepo sih tentang ada nggak sih kayak gitu romansa. Ternyata ya seperti tadi, orang pribumi zaman dulu itu sering disiksa, entah itu cewek cowok itu, entah itu masih umurnya belasan tahun. Dan akhirnya ketika nekat pun malah terjadi insiden pembunuhan kayak ditembak di kepalanya tembaknya. Kena lehernya sih. Kena lehernya. Kena leher. Oke. Jadi kalau ngepas dia marah gitu toh, maksudnya kalau tiba-tiba cerita terus dia marah gitu toh, dia nampekin Luka-lukanya. gitu lah. Oh jadi gitu ya, tadi sebenarnya ceritanya panjang ya. Panjang. Tapi beberapa yang dikat gitu ya, karena mungkin memang tidak pantas untuk diceritakan, jadi cukup segitu aja ceritanya. Jadi
ya masih ada lah ya orang-orang Belanda yang ternyata masih baik dan bahkan bisa mencintai seorang pribumi, rakyat. Ya. Dan dari hasil retrokognisinya Widanti tadi tentang kisah romansa yang saya requestin ceritanya tadi. Oke, semoga teman-teman semuanya bisa mengambil pelajaran, ambil yang baik-baik saja, yang tidak baik tinggalkan. Terima kasih, nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.